Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Tahsin Al-Quran Musalla Assalam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir dalam rangka tahsin Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dijadikan oleh Allah bagian daripada ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita, menghantarkan kita umatnya menuju jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan tahsin kita, marilah kita awali dengan kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan tahsin surah Al-Asr, betul? Ini surahnya pendek tapi perlu latihan yang luar biasa. Sebelum kita lanjut kepada tahsin, jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana yang kita sudah faham dan sudah kita tahu bahwa teknik membaca Al-Quran itu ada 3. Berdasarkan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Muzammil ayat 4, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita membaca Al-Quran secara tartil. Tentunya tartil itu adalah membaca Al-Quran sesuai dengan
kaidah hukum tajwid, memberikan hak-hak huruf, mulai dari makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, dan juga sifatul huruf. Dan kemudian ditambah lagi nanti di terakhirnya ketika kita sudah menguasai makharijul huruf, sifatul huruf, dan hukum-hukum tajwid lainnya, kemudian ditambahkan di akhir adalah yang disebut dengan gharaibul qiraah, bacaan gharib. Ya, contoh ditulisnya fathah, dibacanya Bismillahi majroha, tertulis di dalam mushaf, tapi kita mesti baca Bismillahi majreha. Itulah yang disebut dengan imalah. Itu nanti ya Bu, Bapak Ibu, berdasarkan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita membaca Al-Quran dengan tartil, maka muncullah 3 teknik membaca Al-Quran. Yang pertama yang disebut dengan tahqiq, ya, membaca Al-Quran dengan pelan-pelan. Ya, biasanya teknik tahqiq ini bagi pemula yang baru belajar membaca Al-Quran, biasanya pakai teknik tahqiq. Kemudian teknik yang kedua yang disebut dengan tadwir, yaitu membaca Al-Quran dengan laju yang tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, tengah-tengah. Ini biasanya kita ini yang sudah bisa baca Quran, ya, sudah bisa, bukan menguasai, bisa baca Quran. Kemudian yang ketiga teknik hadr, yaitu membaca Al-Quran dengan laju yang cepat tapi benar. Biasanya yang baca teknik hadr ini adalah orang-orang yang sudah menguasai betul membaca Al-Quran, sudah menguasai, dan dia kebanyakan penghafal Quran dan juga orang-orang yang menghatamkan Al-Quran. Cuma mungkin kalau tahqiq nggak jadi masalah, kalau tadwir nggak jadi masalah. Ya, kalau tahqiq kan kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu tahqiq, ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tadwir, ya, tengah-tengah. Ya, biasanya kalau tadwir ini bacaan-bacaan imam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tahsin dengan metode tadwir, ya. Inilah yang disenangi Rasulullah, ya, di tengah-tengah. Ya, kata Rasulullah, sebaik-baik perkara adalah yang sedang-sedang saja, ya. Kayak judul lagu tuh. Ya. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka teknik yang ketiga ini yang menjadi masalah adalah, mohon maaf, banyak orang-orang yang menggunakan teknik hadr, khususnya garis bawahi, khususnya para penghafal Quran, ketika diperintahkan untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz, mereka bacanya dengan teknik hadr, tapi mohon maaf, ada unsur istijal di dalam bacaannya. Sedangkan di istijal itu di dalam baca Quran nggak boleh. Apa itu istijal? Terburu-buru di dalam membaca Al-Quran, sehingga mestinya panjangnya 5 dibaca 2, ya, mestinya panjangnya 6 dibaca 2,
dua. Inilah yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah referensi kitab yang menjelaskan bahwa la tasta'jil fi qiraatil Quran. Janganlah terburu-buru dalam membaca Al-Quran, walau sirta hafizan, walaupun engkau adalah orang yang hafal Al-Quran. Apa dalilnya Ustadz? Nanti dibuka di dalam surah Al-Qiyamah ayat 16, 17, 18, 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Ya, intinya ayat 16, 17, 18, 19 surah Al-Qiyamah ini ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lisanmu untuk membaca Al-Quran dengan terburu-buru, lita'jala bih, untuk terburu-buru untuk apa? Menghafalkannya. Ketika itu malaikat Jibril alaihi salam menuntun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah udah menggetar, menggerakkan bibirnya biar tidak lupa. Kata Allah, jangan tergesa-gesa wahai Muhammad. Ya, sebab apa? Dilanjutkan ayat ini, summa inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang akan mengumpulkan wahyu Al-Quran di dadamu. Wa qur'anah, dan Allah lah yang akan mempermudah bacaan Al-Quranmu ya Rasulullah. Jadi jangan khawatir. Kata siapa? Kata Allah kepada Nabi Muhammad. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami membacakan ayat per ayatnya, baru ikuti. Nah, ini ada di dalam Al-Quran. Ada tekniknya. Ternyata untuk membaca Al-Quran saja Allah perintahkan Rasulullah, ketika malaikat Jibril membaca, Nabi Muhammad disuruh diem, menyimak, baru ikutin. Sama nggak kayak metode kita? Saya baca, jamaah diem, kemudian diperhatikan, kemudian ikuti. Itu ada di dalam surah Al-Qiyamah, tepatnya yang tadi ayat 18. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi intinya kita tidak boleh terburu-buru dalam membaca Al-Quran. Baik, marilah kita awali surah Al-Asr dengan kita baca isti'adzah dan basmalah. Wahid, isnan, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan ayat pertama. Wal 'ashr. Coba. Nah, ra-nya ya perhatikan. Jadi kita nggak boleh, perhatikan, wal asr, itu nggak boleh. Tapi kita langsung, ya, ketika kita sudah mengucapkan shad, langsung mengucapkan ra, dan ra-nya tebal. Wal asr. Perhatikan, wal asr. Coba. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Khusr.
Hati-hati ya. Innal insana lafi khusr. Coba. Innal insana lafi khusr. Nah, roknya harus terdengar ya. Jangan lafi khus. Kalau lafi khus nanti roknya hilang. Lafi khusr. Lafi khusr. Ya langsung setelah sin langsung ro. Yang salah kalau khusr, itu salah. Wal asr, itu salah. Innal insana lafi khusr, itu salah ya. Jadi nggak ada bunyi ser atau bunyi asr, wal asr nggak ada. Tapi langsung wal asr. Ya, coba ulang lagi 1 2 3 wal asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Nah, itu mesti dilatih ya. Mesti dilatih. Mestinya memang satu-satu biar kelihatan ya. Tapi nggak apa-apa ya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Nah, ini boleh satu nafas ya, lebih baik. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Coba. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iya, ya. Terakhir itu baknya dipantulkan sob, gitu kan? Kemudian munculkan ro, sabr. Iya. Nah, cuma tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi surah Al-Asr ini walaupun pendek tapi di akhir-akhirnya itu hati-hati ya. Baik jamaah rahimakumullah, di ayat ketiga itu perhatikan, boleh sih kita berhenti kalau kita nggak kuat ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Tapi kalau kita berhenti di situ, maka pantulannya tidak langsung. Pantulannya tunggu dulu kita ya. Tunggu dulu baru dipantulkan. Bil haqq. Jangan bil haqq, salah. Kenapa? Karena di qafnya ada tasydid. Makanya ada sebagian ulama yang menyebut kalau ada huruf qalqalah di akhir bertasydid kemudian kita waqafkan, disebutlah qalqalah akbar. Kalau akbar itu lebih besar daripada kubra. Ya, cuma akbar juga masuk dalam jenis kubro karena di akhir. Nah, maka kalau kita berhenti di situ hati-hati ya. Wa tawasaw bil haqq. Coba. Wa tawasaw bil haqq. Iya. Kemudian kita harus ulang apa nggak usah? Hah? Di situ ada tanda wakaf nggak? Apa tanda wakafnya? Iya, kalau ada tanda wakaf walaupun itu lam alif, kita nggak harus ulang, langsung aja. Wa tawasaw bis sabr. Coba. Wa tawasaw bis sabr. Iya, baik. Ya, alhamdulillah. Ya. Surah Al-Asr saya kira cukup lah ya. Nanti kita akan coba. Baik, alhamdulillah.
Kalau wasal boleh nggak? Boleh. Ya, seumpama ayat 1 kita mau wasal dengan ayat kedua, ya, boleh. Ya, wal asri in, jadi ra-nya dibaca kasrah. Kan gitu ya? Wal asri innal insana lafi khusr. Ya. Jadi berhenti juga di ayat keduanya. Ya. Intinya jamaah rahimakumullah, tetap aja kita mesti harus melatih bagaimana cara mewakafkan per ayatnya di dalam surah Al-Asr. Ya. Jadi seperti itu. Baik, saya kira cukup ya. Nanti kita baca, nanti ada pertanyaan boleh, silahkan. Kita akhiri dulu ya kajian tahsin kita dengan kita membaca tasdiq. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya